Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan info Sirah Nabawiyah Channel yang khusus membahas tentang Sirah Nabawiyah yang diceritakan secara berurutan sampai kepada kematian Nabi Muhammad SAW. Saya berharap mudah-mudahan channel ini bisa memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk mempelajari Islam, khususnya tentang riwayat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita semua jadikan teladan dalam kehidupan kita. Amin. Setelah sebelumnya, bagaimana kita telah membahas bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan oleh ibunda tercinta yaitu Aminah, dan disusul oleh kakeknya yang sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Hingga sekarang Nabi Muhammad SAW pun diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib. Abu Talib pun merawat Nabi Muhammad SAW, tanpa membeda-bedakan dengan anak-anaknya. Karena Abu Talib diantara anak-anaknya Abdul Muthalib, ialah yang paling miskin, dan Abu Talib pun mempunyai pekerjaan, yaitu menggembalakan gembalaan domba masyarakat Mekah. Maka Nabi Muhammad SAW, selalu membantu pamannya itu untuk menggembalakan domba-domba itu. Karena akhlak Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia, Abu Talib pun sampai merasa malu terhadap Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika, istrinya Abu Talib selesai memasak dan menghidangkannya di atas meja. Ketika itu anak-anaknya Abu Talib saling berebut, namun Nabi Muhammad SAW berdiam diri di pojokan. Dan ketika selesai anak-anaknya Abu Talib makan, maka ketika ada sisanya Nabi Muhammad SAW pun memakannya. Sampai-sampai Abu Talib pun berpesan kepada istrinya, khusus untuk Muhammad pisahkan untuk dia ketika sehabis memasak. Ibnu Asakir meriwayatkan hadits dari Jalhamah bin Arfatah, dia berkata, ketika aku datang ke Mekah, mereka sedang mengalami musim paceklik, tidak turun hujan, lantas orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Talib, air lembah telah mengering dan kemiskinan merajalela, untuk itu mari kita meminta, agar diturunkan hujan." Kemudian Abu Talib keluar dengan membawa seorang anak yang laksana matahari yang diselimuti oleh awan tebal, pertanda hujan lebat akan turun, yang darinya muncul kabut tebal, yang di sekitarnya terdapat sumber mata air sumur. Lalu Abu Talib memegang anak tersebut, dan menyandarkan punggungnya ke Ka'bah, serta menaunginya dengan jari jemarinya. Dari panasnya matahari ketika itu tidak ada gumpalan awan sama sekali. Namun tiba-tiba awan datang dari sana-sini, kemudian turunlah hujan dengan lebatnya sehingga lembah mengalirkan air dan lahan-lahan tanah menjadi subur. Mengenai peristiwa ini, Abu Talib menyinggungnya dalam rangkaian baitnya. Dan bocah yang putih, sang penolong anak-anak yatim dan pelindung para janda. Melalui kedudukannya lah hujan diharapkan turun. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, menurut riwayat lain, 12 tahun 2 bulan 10 hari, pamannya Abu Talib membawanya serta berdagang ke negeri Syam, hingga mereka sampai di suatu tempat bernama Busra yang masih termasuk wilayah Syam, dan merupakan ibu kota Hauran. Ketika itu Syam merupakan ibu kota negeri-negeri Arab, yang masih mengadopsi undang-undang Romawi. Di negeri inilah dikenal dengan seorang rahib pendeta, yang bernama Bahira. Ada yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Jarjis. Ketika rombongan Abu Talib tiba, dia langsung menyongsong mereka, padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal itu. Kemudian berjalan di sela-sela rombongan Abu Talib, hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, lalu memegang tangan Nabi Muhammad SAW sembari berkata, "Inilah penghulu alam semesta, inilah utusan Rob semesta alam, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi alam semesta ini." Abu Talib dan pemuka kaum Quraisy bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda tahu hal itu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari bebukitan itu, tidak satu pun dari bebatuan dan pepohonan itu, melainkan bersujud kepadanya, dan keduanya tidak akan bersujud kecuali terhadap seorang nabi. Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya,
melalui tanda kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan pundaknya, yang bentuknya seperti apel. Sesungguhnya kami mengetahui hal tersebut dari kitab suci kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil, mengenalnya Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah 2, ayat 146. Kemudian sang rahib mempersilahkan mereka dan menjamu mereka secara istimewa. Setelah itu, dia meminta kepada Abu Talib agar memulangkan keponakannya tersebut ke Mekah, dan tidak membawa serta ke Syam, sebab khawatir bila tertangkap oleh orang-orang Romawi dan Yahudi. Akhirnya Abu Talib pun mengirimnya pulang bersama sebagian anaknya untuk kembali ke Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.